Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Isyana Kusuma Ayu di Dosenku Online. Oke, materi kali ini kita akan membicarakan tentang pembagian ahli waris ab intes 1 golongan 3 dan golongan 4. Kemarin sudah kita pelajari di dalam pembagian ahli waris ab intes 1 secara umum bahwa yang masuk ke dalam golongan ketiga itu adalah kakek dan nenek. Kita tahu bahwa pengaturan golongan 3 itu bisa kita lihat di dalam pasal 853 KUH Perdata. Silakan dibuka BW-nya. Di situ kita bisa melihat bahwa yang menjadi ahli waris golongan ketiga ini adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. Berarti siapa mereka? Yaitu adalah kakek, nenek, dan buyut. Dalam pasal tersebut juga akan kita ketahui bahwa kakek, nenek, dan buyut itu tidak akan mengenal yang namanya penggantian tempat. Jadi ketika kakek, nenek itu tidak ada, maka golongan ketiga itu sudah dianggap tidak ada, berarti kita harus melihat ke golongan selanjutnya. Bagaimana cara pembagiannya di dalam golongan 3? Yang pertama harus kita cloving terlebih dahulu, selanjutnya kita bagi sama rata. Selanjutnya penjelasan tentang ahli waris ab intes 1 golongan 4. Ahli waris ab intes 1 golongan keempat ini merupakan pembagian ahli waris ab intes 1 yang terakhir. Mereka adalah sanak saudara dari kedua orang tua pewaris. Bisa kita lihat di pasal 858 KUH Perdata yang masuk ke dalam golongan 4 ahli waris ab intes 1 yaitu adalah keluarga garis ke samping hingga derajat ke-6. Dalam hal ini kita akan mengetahui bahwa ada ketentuan lain bahwa ternyata golongan keempat ini bisa mewaris bersama dengan golongan ketiga dengan catatan berbeda garis orang tua. Caranya sama seperti pembagian warisan untuk golongan ketiga, yaitu yang pertama harus kita cloving terlebih dahulu, selanjutnya kita bagi sama rata. Dari tadi kita menyebutkan cloving itu ya, sebenarnya apa sih cloving itu? Jadi bisa kita tahu bahwa cloving ini merupakan ketentuan yang dilakukan untuk golongan 3 dan 4. Bisa kita lihat di dalam pasal 850 KUH Perdata. Di dalam pasal 850 KUH Perdata bisa kita simpulkan bahwa adanya pembelahan harta peninggalan dari pewaris yang mana di sini berarti setengah bagian harta peninggalan ini untuk garis ayah dan setengah bagian harta peninggalan lainnya ini untuk garis ibu. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita menemukan golongan 3 dan 4. Selanjutnya agar kita lebih paham berkaitan dengan pembagian waris golongan 3 dan 4, kita akan mengetahui melalui contohnya. Kita tahu bahwa di golongan 3 itu ahli warisnya adalah kakek dan nenek. Jadi di sini berarti golongan 1 dan golongan 2 sudah tidak ada. Dari soal ini silakan dibaca terlebih dahulu. Setelah kita baca, seperti biasa kita harus membuat bagannya terlebih dahulu agar kita mudah untuk mengetahui berapa pembagian harta peninggalan A, yaitu sebesar 36 juta rupiah. A meninggal dunia dan hanya meninggalkan pihak ibu, ada nenek dan kakek. Jadi kita tulis ayah, ibu. Di pihak ibu ada kakek dan nenek. Sedangkan dari pihak ayah ini ada nenek saja. Berarti ketika kita bicara golongan 3 sudah tidak ada golongan 1 dan 2 ya. Ayah dan ibunya sudah meninggal dunia.
Bagaimana pembagian warisnya A? Kita harus cek dulu siapa saja ahli warisnya A. Karena kita tahu bahwa di golongan 3 ini, pembagiannya itu ada yang namanya clothing. Berarti setengah untuk garis ayah dan setengah lagi untuk garis ibu. Itu adalah clothing. Dari contoh soal ini kita bisa temukan seperti ini. Kita tentukan dulu ahli warisnya ya. Jadi ahli waris A dari garis ayah itu siapa? Nenek. Kita sebut N1 gitu ya, nenek 1. Sedangkan di garis ibu Anda kakek dan nenek. Kita bisa sebut kakek 2, nenek 2. Karena ada ketentuan clothing, kita harus bagi 2. Ini penjelasan sebelumnya. Kita harus bagi 2. Setengah untuk garis ayah dan setengah untuk garis ibu. Maksudnya seperti apa sih clothing itu? Jadi, saya bisa andaikan dengan membuat garis putus-putus ini. Gimana nanti setengah untuk garis ayah dan setengah harta peninggalan A untuk garis ibu. Sehingga dengan adanya clothing ini dari garis ayah, nenek 1 ini mendapat berapa bagian? Setengah. Sedangkan untuk garis ibu, kakek dan nenek ini mendapatkan berapa? Setengah. Ya, dari clothing itu dikali setengah. Jadi yang pertama ini adalah clothing. Dan yang setengah yang kedua ini adalah untuk jumlah ahli waris dari garis ibu ada 2 orang, yaitu kakek 2 dan nenek 2. Sama dengan 1/4. Ketika kita kaitkan dengan 36 juta, tinggal kali saja. Setengah kali 36 juta. Berarti 18 juta rupiah. Yang ini kita kalikan. Kali 36 juta sama dengan berapa? 9 juta. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nenek 1 mendapatkan berapa? 18 juta. Sedangkan kakek 2 dan nenek 2 masing-masing mendapatkan 9 juta rupiah. Soal selanjutnya ini saya berikan untuk implementasi terhadap pewarisan ahli waris ab intestato golongan keempat, yang mana berarti yang ditinggalkan oleh si pewaris itu hanyalah paman atau bibi serta keturunannya hingga derajat ke-6. Berkaitan dengan bagaimana cara kita tentukan berapa derajat, itu nanti setelah saya berikan contoh ini. Sama, kita buat bagannya terlebih dahulu, bahwa A meninggal dunia dan dia meninggalkan paman dari garis ayahnya. Yang berarti ayah dan ibunya sudah meninggal dunia semuanya ya. Berarti di sini yang menjadi ahli waris A adalah P. Kita perlu tahu bahwa golongan 3 dan 4 itu ada clothing. Yang mana di sini clothing itu adalah setengah untuk garis ayah dan setengah untuk garis ibu. Tadi kalau di contoh golongan ketiga,
ketika dari garis ayah dan ibu ini ada ahli waris, maka dia harus dibagi dua. Setengah untuk ayah dan setengah untuk ibu. Tapi dalam kasus ini, ternyata hanya meninggalkan paman dari garis ayah. Yang berarti clothing ini tidak berlaku. Dan berarti setengah yang tadi untuk garis ibu itu akan menjadi di garis ayah. Berarti semua harta peninggalan A itu akan jatuh kepada B. Misalkan harta peninggalannya 36 juta. Berarti P ini akan mendapatkan 36 juta. Karena dia hanyalah satu-satunya ahli waris dari A. Dan ternyata juga di garis ibu tidak ada ahli waris yang masuk ke dalam golongan 4. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa di golongan 3 ini dimungkinkan dia bersama-sama mewaris dengan ahli waris golongan 4. Di sini saya sudah berikan contoh berkaitan dengan hal tersebut, di mana bahwa pewaris itu dia meninggalkan golongan 3 dan golongan 4. Bagaimana cara pembagiannya? Jadi di sini A dari garis ayah Anda kakek dan nenek. Sedangkan dari garis ibu itu Anda paman. Ayah, ibunya sudah meninggal dunia. Jadi di sini dari garis ayah siapa ahli warisnya A? Siapa ahli warisnya A? Dari garis ayah, kita akan tahu bahwa ahli waris dari garis ayah ini adalah kakek dan nenek. Sedangkan dari garis ibu, itu Anda paman. Lalu bagaimana cara pembagiannya? Sama seperti contoh sebelumnya, bahwa di golongan 3 dan 4 itu kita akan kenal dengan istilah clothing, di mana ini harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum membagi uang kepada para ahli waris atau harta warisannya si pewaris kepada ahli waris. Karena ada clothing, berarti kita harus bagi dua terlebih dahulu untuk garis ayah dan garis ibu. Di mana nanti garis ayah itu setengah bagian dan setengahnya lagi untuk garis ibu. Berarti di sini pembagian warisan A. Kita tahu bahwa di dalam garis ayah ini ada siapa? Dalam garis ayah itu ada kakek dan nenek, di mana karena ada clothing itu tadi mereka akan mendapatkan setengah bagian dari harta peninggalan A dan dibagi untuk kakek dan neneknya masing-masing, sehingga mereka berdua masing-masing akan mendapatkan 1/4. Jadi di sini setengah yang awal ini adalah clothing, sedangkan setengah yang kedua ini adalah kakek dan nenek, jumlah ahli waris. Sehingga kakek dan nenek masing-masing mendapatkan 1/4 bagian. Sedangkan untuk garis ibu, yang tadi hanya ada paman, karena ada clothing dia akan mendapatkan setengah bagian dari harta A. Berarti di sini karena dia mewaris sendiri dari garis ibu, dia akan mendapatkan setengah bagian harta warisan. Ketika kita kaitkan dengan harta peninggalan A yang 36 juta, berarti kakek dan nenek ini masing-masing mendapatkan berapa? Kita kali saja langsung 36 juta. Berapa? 9 juta. Sedangkan untuk garis ibu, ini dia akan mendapatkan 18 juta rupiah.
Ini adalah contoh untuk pembagian warisan ahli waris golongan 3 dan golongan 4. Yang mana ini diperbolehkan ketika garis ayah ini hanya meninggalkan kakek dan nenek. Sedangkan di ibu dia meninggalkan P. Yang mana kakek dan neneknya dari A dari garis ibu itu sudah meninggal dunia. Ini yang diperbolehkan. Ya, dari ayah ini adalah golongan 3 dan dari ibu ini adalah golongan 4. Kita tahu bahwa di golongan 4 ini dia hanya bisa mewaris sampai derajat ke 6. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa si X ini adalah derajat ke-6? Kita harus melihatnya dari garis si ahli waris. Jadi di sini A, B, C orang tuanya, lalu kakek nenek, D, E, F, G. Jadi menghitung derajat itu seperti ini. A ke B dan C ini adalah derajat ke-1. Lalu A ke B dan C ini adalah derajat ke-1. A ke kakek neneknya ini adalah derajat ke-2. Sedangkan A ke D ini derajat ke-3. Lanjut 4, 5, 6. Jadi saya ulangi, A ke BC ini derajat 1, lalu ke atas kakek nenek ini derajat ke-2, ke D ini derajat ke-3, lanjut terus ke 4 sampai keturunannya ini 5 dan 6. Misalkan di sini ada O gitu, A ke O ini pun juga dia derajatnya adalah derajat ke-3. Karena dia pertama itu kena ke orang tuanya, lalu silsilahnya dia ke kakek neneknya, baru dia ke paman atau bibi, lalu ke anaknya paman bibi, lalu dan seterusnya. Setelah kita menghitung pembagian warisan untuk ahli waris ab intestato, ternyata ada hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, kita akan tahu bahwa jika tidak ada keempat golongan ahli waris ab intestato, maka harta peninggalan jatuh pada negara. Yang kedua adalah golongan terdahulu menutup golongan yang kedua. Misalkan seperti golongan 1 tidak ada, berarti yang menjadi ahli waris adalah golongan kedua. Ketika golongan 2 itu tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah golongan 3 atau 4. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kita akan tahu bahwa ternyata golongan 3 dan golongan 4 itu dimungkinkan untuk mewaris bersama-sama ketika mereka berlainan garis ayah dan ibu. Seperti contoh yang sudah diberikan sebelumnya. Dan yang perlu diingat juga, di KUH Perdata itu tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Ketika kita menemukan ahli waris yang masuk ke dalam golongan 3 dan 4, itu harus diberlakukan clothing. Akan lebih paham ketika teman-teman sekalian mau mengerjakan tugas yang sudah saya berikan berkaitan dengan golongan 3 dan 4. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.